selamat pagi. Ketemu di Sinerga masih menyapa di 89.9 FM Radio Suara di Sinerga masih barengan Reza ya di Warta Gunung Kidul pagi. Namun kali ini Reza nggak sendiri lagi, jadi setiap hari selalu ada temen, seneng gitu rasanya. Ada Mbak Wahyu narasumber kita dari PKBI gitu ya. Mbak Wahyu ini selaku Direktur PKBI. Selamat pagi Mbak Wahyu. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi juga. Oke Mbak, ini kedatangan Mbak Wahyu, Direktur PKBI. Sebenarnya ini kita akan berbicara soal apa nih pagi kali ini? Oke, pagi ini mungkin kita akan berbicara sedikit menarik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pubertas. Tapi pubertas itu apa? Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Oke, jadi kita akan membahas seputar pubertas. Berarti ini dunia remaja iya, gitu betul. ya. Oke, dan ini para ibu-ibu nih juga harus mendalami juga nih. Harus mulai paham ya tema kita pagi kali ini. Dan sebelum kita lebih jauh ngomongin seputar pubertas gitu ya, ini mungkin bisa disampaikan gitu ya, apa sih PKBI gitu, kenapa nih ada PKBI di Gunung Kidul, PKBI singkatan dari apa gitu. Monggo nih Mbak Wahyu, ahlinya nih. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kita dari PKBI. Jadi PKBI itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Yang saat ini kantornya PKBI di Gunung Kidul, utamanya kita ada di Jalan Taman Bakti. Jalan Taman Bakti nomor 26. Teman-teman boleh datang ke sana. Bahkan ibu-ibu juga boleh datang ke sana karena PKBI ini kita ada di isu kesehatan reproduksi dan kita membuka layanan konseling. Jadi mungkin warga masyarakat Gunung Kidul kalau ada yang mau konseling terkait kesehatan reproduksi, terkait gender dan lain sebagainya, boleh konsultasi ke PKBI seperti itu. Jadi menangani seputar masalah pubertas, gender dan lain sebagainya gitu. Betul. Ini masyarakat bisa datang ke sana? Iya, bisa. Secara gratis atau mungkin ada biaya yang ditentukan? Untuk teman-teman yang pengen ke sana gitu, Mbak. Iya. Jadi PKBI kita membuka layanan konseling itu setiap Senin sampai Jumat di jam kerja. Nanti bisa mengakses dengan gratis tanpa berbayar untuk layanan konselingnya seperti itu. Dan nanti untuk hari Sabtu akan ada dokter khusus yang akan stay di kantornya PKBI. Setiap hari Sabtu? Iya. Oke, jadi tapi kalau untuk layanan konseling sebenarnya kita bisa buka lewat sosial media juga bisa. Gitu. Jadi selain teman-teman kantor Desi Naga datang ke kantornya, mereka bisa pengaduan melalui online gitu? Iya, betul. Ini melalui media apa nih, Facebook, Instagram atau apa nih? Nah, kebetulan karena PKBI sekarang sedang bagaimana teman-teman youth dapat informasinya, jadi kita coba mendekatkan akses layanan ke masyarakat lewat sosial media di Instagram. Itu kita teman-teman bisa akses di PKBI Gunung Kidul. Di Facebook juga sama, di PKBI Gunung Kidul, Twitter juga sama, dan kita juga ada hotline di WhatsApp karena sekarang sedang banyak menggunakan WhatsApp. Jadi di WhatsApp teman-teman bisa mengakses juga. Untuk nomornya teman-teman boleh mencatat. Monggo, berapa nih? Buat kantor Desi Naga disiapkan bolpen sama kertasnya nih. Mungkin ada aduan gitu ya, bisa disampaikan melalui hotline di nomor berapa nih Mbak Wahyu? 0813 1949 9493. Oke, sekali lagi ada kantor Desi Naga bisa mengakses nomor dari hotline PKBI di nomor 081 319 499 493. Oh ya, 493 ya. Di 3 digit terakhir 493. Ini moga kantor Desi Naga nanti mungkin ada keluhan atau apapun gitu. Mungkin para orang tua ingin konsultasi seputar anaknya gitu juga bisa gitu, Mbak. Sharing juga boleh. Oke, dan ini kita masuk ke tema kita pagi kali ini, mesti seru banget gitu. Seputar dunia remaja gitu. Dunia remaja itu dunia yang sangat heboh sekali ya. Bisa dikatakan dunia remaja itu dunia yang pengen tahu, pengen ini itu. Dimana dunia remaja ini dunia yang paling mengasihkan gitu, Mbak. Betul. Nah ini yang ingin saya tanyakan gitu, dunia remaja ini umur tuh bukan menjadi patokan gitu. Ini mungkin bisa disampaikan gitu ya, ciri-ciri psikologis tertentu ketika remaja sudah mengalami pubertas nih, Mbak. Kita membahas seputar pubertas ini, bagaimana nih yang akan disampaikan dari PKBI, monggo. Iya, kalau ngomongin pubertas kan sebenarnya akan sangat banyak yang akan
bahas seperti itu ya, dari mulai perubahan psikologisnya, dari perubahan fisik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya pada dasarnya kalau dari perubahan psikologi yang paling utama adalah bagaimana ketertarikan lawan jenis. Ketertarikan merasa suka gitu ya. Iya, betul. Itu yang sebenarnya perlu kita antisipasi mungkin ya. Iya. Jadi ketertarikan lawan jenis ini yang sebenarnya perlu kita antisipasi dari sekarang. Jadi bagaimana menekankan teman-teman remaja, utamanya para orang tua, itu ketika sudah mulai tertarik lawan jenis itu perlu ada hal-hal yang diperhatikan seperti itu. Oke, kalau tadi disampaikan perubahan psikologis, ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Yang perlu diwaspadai ini seperti apa nih, Mbak? Oke. Ketika teman-teman sudah teman-teman remaja utamanya ketika sudah mulai pubertas, mereka akan merasakan ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ketika ketertarikan lawan jenis ini sudah mulai muncul, maka akan muncul nih benih-benih cinta di antara mereka. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebenarnya. Ketika nanti mereka sudah terbuai dengan cinta, dengan asmara seperti itu, kadang mereka suka terlewat dengan yang namanya hak kesehatan reproduksi seperti itu. Kalau di teman-teman remaja kan sebenarnya punya hak Kespro, yang salah satunya di situ ada ngomongin hak tubuh, hak atas tubuh, betul. Nah, hak atas tubuh ini yang perlu disampaikan para orang tua kepada remajanya, bagaimana mereka untuk menjaga dirinya sendiri ketika sudah selesai, ketika sudah masuk masa pubertas. Jadi bagian mana yang boleh disentuh, oleh siapa yang boleh disentuh, bagian mana yang tidak boleh disentuh. Nah, itu sebenarnya mulai ditekankan oleh para orang tua sejak usia dini bahkan sebenarnya. Oke, sebelum mereka malah sudah remaja gitu ya, bahkan semenjak dini gitu, selalu ada pengetahuan dari orang tua itu sendiri. Jadi selanjutnya tadi bukan hanya masalah percintaan gitu, mungkin perubahan psikologis apalagi nih, mungkin rasa ingin tahu yang biasanya rasa ingin tahu yang lebih tinggi juga itu termasuk juga ya, Mbak? Betul. Jadi teman-teman remaja selain perubahan secara perasaan, secara hati ya. Tapi di situ juga ada rasa dirinya untuk menunjukkan jati dirinya seperti itu. Nah, ini juga yang perlu kita pahami benar bahwa teman-teman remaja ini ketika sudah mulai masa pubertas, mereka akan bagaimana sih menunjukkan dirinya supaya orang tuh paham, oh ini loh aku sudah remaja seperti itu. Nah, terkadang mereka seringnya beberapa kasus juga terjadi ketika teman remaja itu ingin tahu sesuatu hal, maka mereka akan mencari di sumber internet. Nah, ini yang juga perlu kita pahami gitu, atau waspadai seperti itu, bagaimana mengelola sumber internet yang benar dan yang perlu kita saring seperti itu. Internet yang sehat gitu. Betul. Ya, Mbak. Oke, dan juga masa remaja gitu, ada sifat yang sekarang itu sering kita temukan bahwa remaja ini mudah merasa marah dan juga mudah merasa kesal gitu. Sensitif gitu ya. Muncul gitu. Ini rasa seperti ini hanya untuk para perempuan atau laki-laki atau mungkin semua remaja merasakan hal seperti ini? Ya, kalau ngomongin sisi sensitif teman-teman remaja, sebenarnya pada dasarnya ketika teman-teman sudah masuk pubertas, mereka akan muncul sisi sensitivitasnya seperti itu ya. Jadi utamanya utamanya kalau teman-teman remaja putri, kalau sudah menstruasi seperti itu, mereka kadang yang tadinya jina jadi suka gimana gitu-gitu karena awalnya jaim-jaim gitu. Iya begitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya teman-teman remaja laki-laki maupun perempuan ketika sudah masuk masa pubertas, maka sisi sensitivitasnya itu akan muncul gitu. Nah, sisi sensitivitasnya ini yang terkadang tidak diakomodir sama orang dewasa seperti itu. Oke, dan juga masa remaja itu sudah masa juga yang tidak bergantung kepada orang tua gitu. Ini maksudnya seperti apa nih, Mbak? Nah, ketika sudah pubertas sebenarnya kita para orang dewasa juga perlu menekankan lagi bahwa ketika sudah pubertas adalah masa teman-teman sudah mulai perubahan tanggung jawab. Perubahan tanggung jawab ini adalah mulai dari hal kecil saja. Itu sebenarnya sudah menunjukkan teman-teman remaja bahwa mereka bisa sebenarnya. Cuman kita orang dewasa terkadang lupa untuk hal-hal kecil seperti ini, seperti itu. Tapi kadang sering disebutkan bahwasannya umur gitu tidak menjamin kedewasaan gitu. Betul sekali.
Ini yang harus sesuai umur, jadi umur semakin bertambah juga tanggung jawab juga semakin diemban gitu, Iya. semakin bertanggung jawab itu seharusnya seperti itu gitu ya Betul. Mbak. Oke, tadi disampaikan Gantene Sinaga seputar ciri-ciri psikologis ketika sudah bertumbuh remaja gitu Iya. atau dewasa, dan ini memang suatu hal yang harus diwaspadai untuk para orang tua, yaitu mungkin tadi sempat disampaikan, yaitu mulai ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis gitu. Ini perlu diwaspadai oleh para orang tua juga. Selanjutnya juga kalau tadi sesuai psikologis gitu dah Mbak. Mungkin ini satu pertanyaan kembali, bagaimana perubahan sosial remaja yang sudah mengalami pubertas. Jadi perubahannya seperti apa nih mereka yang sudah mengalami pubertas? Iya, ketika teman-teman sudah mengalami pubertas, yang pasti ketika mereka ingin menunjukkan jati diri, maka mereka akan melebarkan sayap, melebarkan sayap ya. Mereka akan melebarkan sayap untuk mencari teman-temannya yang sesuai dengan passionnya mereka, seperti itu. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan teman-temannya yang sesuai passionnya, seperti itu, mereka akan bersosialisasi di situ, seperti itu. Dan lingkungan ini yang juga perlu kita perlu orang tua paham. Jadi lingkungan teman-teman remaja anaknya itu seperti apa. Nah, orang tua sebenarnya juga perlu tahu seperti itu. Karena ketika teman-teman remaja ini ada di lingkungan sekitar, maka beberapa orang tua itu ada yang sudah lost pandangan istilahnya seperti itu. Nah, lingkungan ini yang juga perlu dipahamkan ke orang tua bagaimana anak ini bergaul, lingkungan sosialnya seperti apa, teman-temannya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, jadi untuk para orang tua juga harus tahu gitu ya, temannya siapa aja. Jadi seorang anak juga memang harus terbuka dengan orang tua gitu ya, walaupun dia sudah dewasa gitu. Betul. Oke. Jadi kalaupun ini bagaimana Mbak, mungkin menurut Mbak Wahyu, seorang anak yang biasa menutup diri gitu ya, dan juga orang tua mungkin juga cuek, ini bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu? Kadang seorang anak juga ikut cuek gitu, tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua gitu, tidak pernah mengenalkan teman-teman ya, padahal di luar sana temannya juga banyak. Ini caranya bagaimana nih menurut Mbak Wahyu dari PKBI, monggo? Itu juga cukup banyak sekali yang terjadi di masyarakat seperti itu. Anaknya pendiam di rumah, tapi di luar temannya ternyata banyak sekali gitu. Dan itu temannya kadang tidak dikenalkan sama orang tuanya, seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga sendiri, lingkungan keluarga yang pertama. Jadi orang tuanya sebenarnya bisa mendekatkan dulu kepada anaknya, mungkin pendekatan personal, atau mungkin diajak, kalau anaknya hobi traveling misal, nah boleh diajak traveling. Nah, di situ akan mudah untuk menggali sebenarnya teman-teman atau lingkungannya anaknya ini seperti apa sih, atau mungkin bisa sambil mengulik-ngulik, menggali informasi, bisa sambil mulai di anaknya untuk memperkenalkan teman-temannya, misalkan seperti itu. Jadi lebih banyak ini ya, komunikasi dengan anak, juga mungkin ditanya kesehariannya ngapain aja sih gitu-gitu. Tapi yang pasti jangan sampai menanyakan tapi tidak langsung menginterogasi Mbak ya. Karena itu hanya akan membuat rasa kesal tadi ya, karena masa remaja tadi disampaikan masa-masa di mana mereka masih labil, masih suka kesal, masih suka gitu. Dan juga kalau tadi kita membahas seputar anak remaja yang mungkin di luar banyak teman, tapi di rumah dia menutup komunikasi dengan orang tua, sehingga orang tua tidak tahu apa yang dilakukan. Ini juga ada suatu kisah di mana anak yang di luar mungkin juga menutup ke teman-temannya. Ini bagaimana cara menanganinya? Karena pentingnya teman sebaya ini juga penting gitu ya Mbak. Nah, ini bagaimana remaja yang seperti ini? Nah, ada juga seperti yang disebutkan sama Mbak Reza tadi, bahwa ada teman remaja yang pendiam di luar maupun di dalam gitu. Nah, ini ya sebenarnya juga perlu perhatian khusus. Jadi kalau di PKBI kita ada yang namanya pendidik sebaya. Pendidik sebaya ini adalah untuk membantu teman-teman yang kurang untuk komunikasinya, keahlian komunikasinya ini. Nah, komunikasi kepada teman-teman sebaya ini yang sebenarnya cukup penting kepada orang dewasa. Jadi pendidik sebaya ini akan kita latih, PKB akan melatih pendidik sebaya ini untuk pendidik sebaya bisa mengedukasi ke teman yang
tadi dibilang pendiam itu seperti itu. Karena ternyata beberapa temuan PKBI ketika ada teman yang cukup pendiam di lingkungan sosial maupun di rumah itu sebenarnya ada rasa hasrat, ada keinginan untuk dia menyampaikan sesuatu, tapi karena komunikasi merasa takut duluan, kok bingung untuk mengkomunikasikan ke siapa. Nah itu yang kadang tidak sampai ke teman remaja ini. Ya, jadi mungkin para orang tua nih juga bukan hanya untuk anak-anak yang banyak temannya di luar yang harus membuka komunikasi, tapi ternyata juga untuk tipe anak seperti itu juga peran orang tua. Pentingnya teman sebaya juga nih harus banyak-banyak bergaul, tapi bergaul yang jalan aman gitu ya, iya, bergaul yang sehat gitu. Dan juga perubahan dari remaja yang pubertas gitu, dimana juga mereka mulai tertarik secara seksual dengan sesama jenis, juga sama seperti yang psikologis tadi ya Mbak. Jadi dia mungkin perbedaannya kalau di segi percintaan ini ini tidak ada bedanya ya, karena sudah merasakan ketertarikan dengan satu lawan jenis, tapi memang harus diwaspadai. Untuk teman-teman remaja ini juga harus bisa menjaga diri. Betul nggak Mbak Ayu? Iya betul sekali. Jadi buat teman-teman nih, mungkin ada kadang muda nih yang mungkin dari kuliah lagi libur nih. Ini mungkin lagi pantau radio Suara dari Sinerga gitu. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Untuk teman-teman Kadang Sinerga, bagi yang ingin menanyakan lebih lengkap lagi seputar masa pubertas atau mungkin seputar putra-putrinya di rumah gitu, bisa langsung aja ditelepon di 0274393181 nanti bersama Mbak Wahyu selaku direktur dari PKBI nanti akan menjawab gitu. Ini nanti kita tunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ini ya Mbak. Selanjutnya sebelum ada pertanyaan mungkin dari Kadang dari Sinerga, ini ada seputar kalau tadi secara psikologis dan juga secara pubertas gitu. Nah ini kita akan mengenal perubahan secara fisik kita. Oke, ini perubahannya seperti apa aja nih? Seorang laki-laki, seorang perempuan, perubahannya drastis kah? Monggo ini bisa dijelaskan. Kalau ngomongin pubertas, perubahan ketika sudah pubertas secara fisik ini yang sebenarnya cukup menonjol dan agak mudah untuk ditengarai gitu. Sebenarnya intinya kalau yang laki-laki perubahan fisik itu akan yang laki-laki akan tumbuh tinggi dan utamanya tumbuh jakun. Jadi jakun ini yang kadang akan mudah menjadi simbol. Jadi simbol seperti itu. Selain mimpi basah, karena mimpi basah tidak selamanya teman-teman remaja laki-laki akan jujur kalau ditanya dan sebagainya. Nah, tapi pada intinya yang mudah dipahami adalah tumbuh jakun. Dan biasanya suaranya juga akan berubah. Jadi suaranya akan lebih lantang kalau di teman-teman laki-laki. Kalau yang di teman-teman perempuan yang pasti perubahan yang mendasar adalah menstruasi seperti itu. Tapi perubahan secara fisik biasanya payudaranya akan membesar, pinggulnya akan melebar, terus suaranya juga biasanya akan lebih enak didengar seperti itu. Begitu. Dan yang pasti Mbak Wahyu. Suaranya lebih enak didengar gitu. Dan yang pasti secara fisik tinggi tubuhnya juga akan tumbuh tinggi. Itu. Jadi perubahan fisik yang sangat terlihat sekali antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, di perubahan fisik tersebut, ini kira-kira seorang laki-laki dan juga perempuan di umur berapa nih? Kira-kira mereka akan mengalami perubahan fisik seperti itu? Kalau rata-rata sekarang dari pengamatan bahwa teman-teman remaja itu sudah mulai pubertas. Kalau di perempuan rata-rata di usia SD kelas 6 itu biasanya sudah mulai muncul menstruasi, keluhan menstruasi seperti itu. Nah, kalau di teman-teman laki-laki biasanya di usia SMP seperti itu. Oke, dan ini menurut Mbak Wahyu, bagaimana cara remaja menyikapi perubahan fisik dan pubertas tersebut? Monggo. Nah, ini sedikit tips untuk para orang tua ketika anaknya sudah mau masuk masa pubertas seperti itu. Kalau laki-laki kan intinya adalah mimpi basah, kalau perempuan adalah menstruasi seperti itu. Nah, di usia-usia rentan sudah mau muncul masa-masa pubertas seperti itu, mungkin bisa mulai pendekatan. Jadi nanti untuk laki-laki bagaimana ketika sudah mimpi basah, kalau
setelah mimpi basah apa yang harus dilakukan, seperti itu. Misalkan selesai sudah mimpi basah, terus celananya dicuci sendiri, terus tempat tidurnya misal dibersihkan sendiri dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau yang perempuan ya mulai edukasi dengan menggunakan pembalut yang baik, nanti bagaimana mencuci pembalut yang baik, membuang sampahnya seperti apa, tidak lagi dibuang di sembarang tempat, tapi nanti bisa ditempatkan di satu tempat khusus seperti itu juga bisa, seperti itu. Jadi ini yang juga termasuk tadi dijelaskan di awal bahwasannya mulai bertanggung jawab. Betul. Gitu ya. Dan tanggung jawab mungkin bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Tadi tanggung jawab di dalam diri sendiri gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan, bagaimana sih cara mencuci pembalut, membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya ketika mereka sudah mengalami tanda-tanda pubertas tersebut gitu ya. Dan juga bagaimana mengelola dorongan seksual bagi remaja nih. Bagaimana nih Mbak Wahyu? Nah, kalau di awal tadi kita sempat bahas terkait muncul ketertarikan dengan satu lawan jenis seperti itu. Nah, sebenarnya mengelola dorongan seksual ini juga perlu ada hubungannya ketika kita ngomongin pubertas seperti itu. Nah, mengelola dorongan seksual ini yang kita juga para orang tua kadang lupa, termasuk teman-teman remaja itu kadang juga lupa bahwa mengelola dorongan seksual itu tidak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga lingkungannya itu juga cukup berpengaruh seperti itu. Nah, kalau dimulai dari diri sendiri sebenarnya yang pertama adalah perbanyak dulu edukasi tentang pubertas, dorongan seksual, macam-macam dorongan seksual, dan yang pasti edukasi bagaimana untuk mengelola dorongan seksual seperti itu. Tapi kalau dari diri sendiri sebenarnya mengelola dorongan seksual itu cukup mudah. Ketika sudah muncul fantasi ketika sudah mulai berpikiran berfantasi seperti itu, maka langsung alihkan ke hal-hal yang positif. Misalnya suka main game, ya boleh main game, tapi jangan keterusan, nanti bisa kecanduan seperti itu. Mungkin hobinya olahraga gitu, itu bisa lebih ditingkatkan gitu. Baca itu juga boleh, silahkan, tapi yang pasti jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi ini cara mengatasi hal-hal tersebut gitu. Mengatasi hal-hal yang menyimpang gitu. Betul. Ini mungkin informasi juga ya, informasi penting untuk para orang tua di mana sekarang masa remaja ada mungkin sekarang bagaimana sih Mbak, ada remaja yang mungkin sekarang bisa disampaikan mereka tidak tanggung jawab dengan dirinya atau sampai ke hal-hal yang negatif gitu ya, seperti mereka kenal dengan narkoba, minuman keras atau mungkin pergaulan bebas. Ini bagaimana menurut Mbak Wahyu? Nah, teman-teman yang mungkin kita bilang kurang beruntung kali ya, jadi mereka masih kurang beruntung karena tidak mendapatkan edukasi yang tepat seperti itu. Nah, ketika teman-teman ini sudah sampai atau sudah kenal dengan hal-hal yang seperti ini, sebenarnya peran orang tua dan lingkungan ini yang akan membantu teman-teman ini selesai untuk hal-hal yang tadi kita bilang yang tidak sewajarnya dilakukan teman-teman remaja seperti itu. Nah, dorongan, support, edukasi dari orang tua, lingkungan sekitar itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi memang support dari orang-orang sekitar dan tadi pentingnya teman sebaya, pentingnya komunikasi orang tua, keterbukaan anak remaja itu sendiri dengan orang tua ataupun keluarga memang sangat penting sekali. Jadi mungkin ketika mereka sedang punya masalah, mungkin jangan lari ke hal-hal seperti itu gitu ya Mbak. Jadi pentingnya orang-orang terdekat itu. Jadi ini penting sekali juga untuk mengatasi hal-hal seperti itu kan dari sini, karena mungkin bagi kebanyakan orang tua tidak ingin anaknya terjerumus di hal-hal seperti itu. Nah, ini monggo lebih terbuka lagi kepada putra-putrinya gitu. Atau mungkin juga para orang tua ingin konsultasi dengan PKBI, tadi bisa disampaikan gitu ya alamat-alamatnya untuk kata Indonesia bisa datang langsung ke PKBI, mungkin mau konsultasi atau sebagainya. Dan ternyata sudah pukul 10:30. Sudah saatnya kita break dulu nih Mbak Wahyu. Dan kita masih menunggu untuk kategori Desinergia di rumah yang pengen ikutan gabung, ingin menanyakan
berbagai pertanyaan-pertanyaan nanti akan langsung dijawab dari PKBI. Ini ada Mbak Wahyu selaku Direktur PKBI. Monggo untuk Antena Siaga bisa langsung ditelepon di 0274 393181. Ada koleksi lagunya dari Bruri, judulnya pokoknya kita kasih yang remaja-remaja itu jatuh cinta, Mbak. Dan untuk Antena Siaga jangan kemana-mana, nanti kita masih akan banyak membahas seputar pubertas remaja. Untuk Antena di Sinergia semuanya di pagi kali ini tetap stay tune terus di 89.9 FM. Tak tahu apa sebabnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gunung Kidul, Radio Suara Dak Sinarga. Oke, masih kembali menyapa Anda di 89.9 FM Radio Suara Dak Sinarga, Radio Budayanya Gunung Kidul. Masih bersama Reza dan juga narasumber kita dari PKBI gitu ya. Bersama Mbak Wahyu. Ini mungkin ada satu penelpon gitu ya, mau bertanya gitu. Kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi. Terputus tapi oke, terputus ternyata Mbak Wahyu. Mungkin mungkin nanti kita tunggu buat teman-teman yang pengen ikutan gabung mau menanyakan seputar pubertas remaja gitu. Kalau tadi kita sudah membahas perubahan-perubahan fisik, perubahan secara psikologis juga nih sudah kita bahas. Nah ini kalau dengan perubahan yang seperti itu gitu ya Mbak, mungkin pola pikir mereka juga sudah berubah gitu. Terus mereka juga sudah memiliki rasa tanggung jawab. Ini peran orang tua yang bagus ini seperti apa nih? Atau pentingnya peran orang tua seberapa nih? Oke, kalau peran orang tua secara ideal, yang pasti adalah komunikasinya. Jadi bagaimana para orang tua ini mengkomunikasikan hal-hal yang penting tadi kepada anak-anaknya ketika persiapan pubertas maupun ketika nanti setelah pubertas seperti itu ya, karena memang komunikasi ini jadi hal yang penting untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang diinginkan, apa yang sebenarnya yang perlu diperhatikan seperti itu. Nah komunikasi ini yang perlu lebih ditekankan lagi pada orang tua. Dan karena masa remaja memang masa yang heboh sekali gitu ya Mbak. Mungkin kita sama-sama mengalami di mana masa remaja itu masa yang paling menyenangkan gitu, rasa pengen menjadi diri sendiri atau bahkan bukan pengen menjadi diri sendiri tapi bahkan cenderung meniru gaya orang lain kayak gitu. Ini juga termasuk dalam perubahan apa nih Mbak? Iya. Nah sebenarnya ya tadi yang ditanyakan sama Mbak Reza adalah mereka untuk menunjukkan jati dirinya. Jadi ketika mereka tidak merasa confidence atau tidak merasa percaya diri dengan dirinya, maka mereka akan meniru gaya yang mereka idamkan biasanya. Jadi ketika teman-teman ini punya seseorang yang mereka anggap menarik, nah kadang mereka akan meniru gaya orang-orang ini. Nah ini yang nantinya perlu kita perhatikan. Jadi nanti bagaimana teman-teman itu ketika menunjukkan jati dirinya itu sesuai dengan apa passionnya masing-masing pribadi. Tidak lagi itu temanku pacaran, aku masa nggak pacaran kayak gitu-gitu. Nah jangan sampai seperti itu juga terjadi. Jadi jangan ada rasa kecemburuan gitu. Dan mungkin juga masa remaja di mana tadi perubahan secara fisik, masa pubertas ini juga di mana di masa remaja ini mereka sudah mulai bisa berpendapat ini Mbak. Dan pendapat itu bagaimana cara remaja ketika pendapat mereka tidak diterima gitu. Apakah mereka juga ini masuk dalam rasa yang mulai mudah kesal, mudah marah kayak gitu? Nah itu sebenarnya juga bagian dari manajemen diri teman-teman remaja, utamanya ketika teman-teman remaja mempunyai ide gagasan, salurkan sebenarnya apapun itu ide gagasan itu segera salurkan. Ketika nanti
ada beberapa pihak yang tidak menerima hal itu. Mungkin beberapa pihak yang tidak menerima ini ada hal-hal yang banyak dipertimbangkan, yang terkadang teman-teman di usia remaja itu lupa untuk mempertimbangkan itu. Nah, itu sebenarnya hal-hal wajar dan itu kita juga perlu menguatkan ketika teman-teman remaja ini menyampaikan ide gagasan. Kita juga perlu menguatkan bahwa ini adalah bermusyawarah dan tidak hanya kepentingan 1-2%, tapi juga untuk masyarakat umum. Kepentingan orang banyak. Betul, gitu. dan yang pasti lebih menguatkan lagi supaya lebih memunculkan ide gagasannya. Iya. Jadi tidak mengalihkan ke hal-hal yang negatif. Tapi memunculkan ide gagasan ini yang cukup penting. Oke, jadi kalau punya ide-ide walaupun karena kita semua bebas berpendapat gitu betul. ya. Apapun pendapat kita sampaikan gitu dan diterima atau enggaknya misalnya tidak mungkin kita bisa menyalurkan dengan tadi disampaikan hobi-hobi atau mungkin hal-hal yang positif lainnya gitu ya Mbak Wahyu. Dan ini ada satu pertanyaan lagi karena waktunya cepat sekali berlalu. Ini masih ada beberapa pertanyaan gitu seputar mitos dan juga fakta seputar pubertas. Ini sering kita dengar ini. Betul. Ini menurut Mbak Wahyu seperti apa? Iya. Nah, mitos fakta ini yang terkadang agak dibilang menjerumus mungkin ya. Jadi ketika teman-teman tahu informasinya tapi tidak tahu edukasinya sebenarnya faktanya seperti apa. Nah, ini kita sebenarnya bisa meminimalisir yang namanya mitos itu dengan memperbanyak informasi. Diskusi dengan teman sebaya, dengan guru atau dengan orang tua, itu juga sangat perlu untuk mengurangi mitos-mitos yang berkembang di masyarakat seperti itu. Banyak sekali sebenarnya mitos fakta yang edukasinya nggak tahu itu dari mana. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan belajar mitos fakta mungkin yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat, utamanya teman-teman remaja terkait mitos-mitos seputar pubertas, mitos-mitos seputar seksual remaja seperti itu yang kita juga perlu edukasi lebih. Dan edukasi seputar dunia remaja ini juga sangat penting sekali. Ini mungkin dari PKBI, apakah ada sosialisasi ke sekolah-sekolahan atau mungkin terjun ke masyarakat atau mereka punya komunitas atau apa, ini bisa dijelaskan? Iya, nah PKBI yang kita dalam hal pemenuhan hak remaja utamanya untuk edukasi, yang saat ini di 2020 PKBI kita bermitra dengan beberapa desa. Kita ada di 7 desa, 7 desa dan di 12 sekolah. Yang ini kita setiap bulan kita akan ke desa maupun ke sekolah untuk memberikan edukasi terkait Kespro ini juga seperti itu. Dan sasarannya tidak hanya di usia remaja, bahkan di pasangan usia subur, tapi sebenarnya dari usia peserta didik PAUD, dari usia PAUD bahkan sampai usia lansia, itu kita edukasi terkait Kespro seperti itu. Seputar kesehatan reproduksi ini. Kalau PAUD ini bagaimana nih? Kayaknya lebih seru juga nih Mbak. Ya, ini yang kadang juga salah di masyarakat ketika PKBI menyebutkan ini loh PKBI juga hadir di usia PAUD. Jangan-jangan ini enggak, tapi kita juga kalau ngomongin Kespro pasti ada lininya seperti itu, ada levelnya. Di usia PAUD ini yang kita sebut seperti golden age. Iya, yang ketika kita memberikan edukasi maka mereka akan mudah untuk menangkap. Nah, di usia PAUD ini edukasinya adalah berbicara tentang hak tubuh. Jadi di usia PAUD kita coba mulai tekankan bagian tubuh mana yang boleh dipegang, siapa yang boleh pegang. Terus ketika ke kamar mandi misal berkaitan dengan toilet training, jadi kalau ke kamar mandi yang boleh menemani ke kamar mandi siapa saja, terus yang boleh pegang bagian sensitif itu siapa saja. Terus kalau nanti tiba-tiba usia PAUD ini ada yang tiba-tiba pegang misal, apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi ini pengenalan kepada pengenalan awal kepada anak usia dini. Ini ternyata juga penting sekali dan ini PKBI ternyata sudah terjun ke sana, luar biasa sekali. Dan juga nih Kantene Sinerga masih ada seputar pertanyaan gitu. Ini ada nggak sih layanan masyarakat atau bagaimana masyarakat
ingin menanyakan suatu hal atau mereka punya unek-unek gitu. Ini ada layanan informasi seputar dunia remaja atau dunia pubertas ini dari Mbak Wahyu, monggo. Iya, layanan sebenarnya sekarang sudah cukup banyak ya layanan yang bisa diakses. Cuman mungkin kendalanya adalah jarak mungkin ya di beberapa wilayah Gunung Kidul itu ada yang perbatasan dan benar sekali. Jaraknya cukup jauh, jadi agak jaraknya jauh banget kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa pendekatan melalui sosial media. Jadi Jadi mendekatkan yang jauh kalau sosial betul. media. Dari yang jauh ke yang dekat gitu. Nah, sosial media ini yang cukup mudah diakses. Iya. Di kalangan pasangan usia subur maupun di orang tua maupun ke remaja. Jadi sosial media ini sudah cukup banyak. Cuman yang perlu diperhatikan ketika mengakses internet atau sosial media adalah mengakses internet sehat tadi. Iya. Seperti itu. Nah, selain melalui sosial media atau internet, sebenarnya layanan kesehatan itu juga sudah cukup mulai banyak. Klinik-klinik swasta, kalau di pemerintah itu ada layanan puskesmas maupun rumah sakit. Itu juga sudah mulai mudah diakses seperti itu. Dan juga layanan klinik-klinik swasta itu juga akan mempermudah sebenarnya bagaimana masyarakat untuk mengakses layanan tersebut. Oke, ini sebenarnya para orang tua juga tidak usah perlu pusing-pusing, semuanya sudah dipermudah gitu. Betul. Untuk menangani putra-putri mereka gitu yang mengalami pubertas gitu, menginjak masa remaja, masa-masa yang menghebohkan sekali gitu ya, dimana kalau memang tidak dibimbing gitu, jangan sampai gitu mereka kenal dengan hal-hal yang hal-hal yang negatif. Mereka cenderung ke narkoba, obat-obatan terlarang, miras ataupun pergaulan bebas itu. Jangan sampai nih. Jadi lebih menjalin komunikasi itu lebih baik gitu ya. Oke, dan katanya Sinaga mungkin masih ada pertanyaan gitu ya, nanti bisa langsung datang aja ke kantornya PKBI. Nanti ketemu aja sama Mbak Wahyu. Oke, dan mungkin ini yang terakhir gitu sebelum kita tutup acara pagi siang hari ini dari Mbak Wahyu. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul seputar perkembangan atau masa remaja. Monggo. Yang paling penting adalah bagaimana peran orang tua maupun keluarga itu untuk mendampingi anak-anaknya ketika mau masa pubertas maupun ketika selesai pubertas. Nah, kepada teman-teman remaja yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan itu bisa mulai dari keluarga. Jadi ketika ada masalah atau dan lain sebagainya itu usahakan bercerita kepada keluarga. Jadi keluarga itu adalah poin penting ketika kita mau bersosialisasi. Jadi jangan dipendam sendiri gitu ya. Nanti malah larinya kemana-mana nih. Ada keluarga, ada teman dekat, semuanya bisa untuk berkomunikasi, berinteraksi berbagi gitu. Berbagi peran. Dan terima kasih untuk Mbak Wahyu selaku Direktur PKBI sudah menyempatkan hadir ke Radio Suara Daya Sinergi. Kita tunggu informasi-informasi yang lain seputar dunia remaja gitu. Dan tadi bukan hanya dunia remaja tapi ternyata anak PAUD juga. Semenjak dini. Katanya Sinaga, terima kasih yang siang hari ini sudah pantau, dan satu koleksi lagu dari Dewi Yul dan juga Bruri, ada Karisma Cinta. Saya Reza dan juga Mbak Wahyu dari PKBI. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.